Tim nasional Indonesia mendapatkan kabar baik di awal tahun 2025 dengan bergabungnya Oleh Romeni ke Oxford United. Dengan begitu impiannya membela timnas Indonesia semakin terbuka lebar dalam waktu dekat. Erick Thohir akan mengusahakan keras hadirnya calon pemain keturunan baru dengan kualitas grade A. Terbaru, Michelle Baker secara terang-terangan mengaku punya darah keturunan Indonesia. Selain mencari keturunan baru, PSSI juga tengah mencari alternatif pengganti Sintayong. Cetak Gol coba merangkum rencana gila-gilaan PSSI di tahun 2025 sebagai berikut. Kedatangan amunisi anyar kualitas tinggi. PSSI semakin gencar menambah amunisi keturunan grade A-nya. Donny van den Heuvel menjadi nama yang mencuat ke permukaan akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, kiper muda klub Brugge ini dinilai bisa menjadi pelapis Martin Pas dalam jangka panjang. Ditambah lagi, Van den Heuvel punya pengalaman karena pernah menimpa ilmu di Ajax Amsterdam. Bahkan kiper berdarah Surabaya ini sudah mengisyaratkan ingin bergabung ke timnas Indonesia. Van den Heuvel kedapatan sudah mengikuti laman Instagram PSSI. Timnas Indonesia juga masih punya pemain berkualitas lainnya yang mengaku punya darah merah putih. Michelle Baker secara terang-terangan mengaku punya darah keturunan yang berasal dari Ambon. Ya, saya punya darah keturunan Indonesia dari sisi ibu, jelas Baker dalam bahasa Belanda. Padahal pemain Los Lille ini belum masuk dalam radar incaran PSSI. Komposisi lini belakang Garuda Nusantara juga semakin solid dengan rumor panas hadirnya Tristan Gojjer. Pemain jebolan Ajax Amsterdam ini menebar isyarat agar segera dilirik oleh pihak federasi. Bahkan Gojjer memberikan kode dengan membuat tato bertuliskan keluarga yang terpampang di dada. Amunisi keturunan grade A timnas semakin lengkap dengan kehadiran Oleh Romeni. Apalagi naturalisasi penyerang 24 tahun ini disinyalir segera diproses PSSI. Alasannya karena Romeni berhasil digait oleh Oxford United. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir sebagai salah satu pemilik tim The Youths. Tahun baru, klub baru, dan semangat baru untuk memberikan yang terbaik. Selamat datang dan selamat bergabung di Oxford United. Welcome Oleh. Tulis Erick Thohir di Instagram. Belajar dari Federasi Eropa Asia demi penuhi target besar. Tambahan pemain keturunan grade A nggak lepas dari ambisi PSSI. Erick Thohir selaku ketua mendesak timnas Indonesia mengemas minimal 6 poin di sisa laga ronde ketiga. Tentu targetnya 6 poin. Kemenangan lawan Arab Saudi menjadi kunci karena kita bisa dapat 6 poin. Seandainya kalah, maka langkah kita mengincar peringkat 3 atau keempat semakin sulit. 6 poin yang diharapkan memang sesuai dengan target Erick Thohir. Pria kelahiran Jakarta ini sudah menyusun roadmap membawa Garuda Nusantara terbang tinggi ke Piala Dunia. Erick Thohir beranggapan anak asuh Sintayong punya peluang besar main di ajang terbesar sepak bola ini. Ambisi besar ketua PSSI nggak cuma berhenti di Piala Dunia saja. Erick Thohir juga ingin skuad Garuda Nusantara tampil konsisten dan lolos ke Olimpiade 2028. Pemilik Oxford United ini bahkan sudah menyiapkan fondasi jangka panjang. Sebab Erick Thohir siap menimba ilmu dengan federasi top Asia dan Eropa seperti Jepang, Jerman, dan Belanda. Terbaru, sang ketua juga sedang menjajaki kerjasama dengan Federasi Korea Selatan. Saya pikir kami perlu membangun program jangka panjang untuk akar rumput. Kami pergi ke berbagai negara sebagai percontohan dan berencana pergi ke Korea Selatan. Kami akan menjalin kerjasama dengan KFA, jelas Erick. Siapkan alternatif pelatih berkualitas.
Setelah berguru dengan federasi berpengalaman, PSSI melakukan manuver yang gak terduga. Khairul Anwar selaku Exco melemparkan bola liar berisikan selamat tinggal kepada Sintayong. Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Tulis Khairul Anwar di postingan Instagram pribadinya. Perkataan ini pun langsung membuat heboh netizen Indonesia. Namun spekulasi tersebut segera dibantah oleh petinggi PSSI lainnya seperti Ahmad Riyad. Ahmad Riyad menyebut kalau Sintayong masih akan terus menukangi skuad Garuda Nusantara. Nggak ada perpisahan. Kemarin nggak ada rapat Exco, ungkap Ahmad Riyad. Namun pernyataan Ahmad Riyad ini ditimpali dengan nada yang agak lain oleh Vivin Cahyani. Anggota Exco PSSI tersebut secara halus mengatakan bakal ada pergantian pelatih. Belum ada keputusan resmi PSSI, tapi semua sangat dinamis dan terbuka terhadap perubahan yang lebih baik. Sederet komentar dari Exco PSSI ini membuat netizen semakin kebingungan. Namun di saat bersamaan banyak media luar negeri yang membocorkan nasib Sintayong. Tuttosport menuliskan jika Erick Thohir akan segera mengganti Sintayong. Timnas Indonesia akan mengganti pelatih. Erick Thohir, presiden PSSI saat ini yang sebelumnya pernah menjadi pemilik Inter Milan, cukup serius membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tulis Tuttosport. Ditambah lagi, isu pemecatan Sintayong juga didukung oleh Instastory Bung Toel. Kabar ini semakin seru lantaran PSSI dirumorkan bakal bertemu dengan Louis van Gaal. Hal ini diungkapkan langsung oleh jurnalis senior bernama Haris Pardede. Dia menyebut jika PSSI sangat serius mengganti Sintayong dari kursi kepelatihan. Adidas Copa Pure yang dipakai Paulo Dybala kini sudah turun harga. Kamu bisa dapetin dengan harga 935 ribuan aja. Cek linknya sebagai berikut. Serius menyiapkan generasi muda. Nantinya pelatih baru Timnas Indonesia disiapkan untuk melanjutkan program grassroots. Erick Thohir menyebut program ini sangat penting menopang kebutuhan pemain Timnas Indonesia di masa depan. Saya tahu itu tidak mudah, tapi kami pikir ini sesuatu yang kita juga bangun dari manajemen PSSI dan juga program jangka panjang untuk grassroots agar bisa menghasilkan bibit terbaik untuk Timnas Indonesia. Tulis Erick Thohir. Agar program ini semakin matang, Erick Thohir bahkan akan mengunjungi negara Jerman. Kami punya tolak ukur. Kami menguji Belanda untuk melakukan perbandingan. Kita pergi ke Jerman tahun lalu dan kita juga berencana untuk pergi ke Korea bertemu dengan Federasi Sepak Bola Korea untuk menjalin kerjasama antara Indonesia dan Korea, ucap Ketua PSSI tersebut. Program ini dianggap penting karena Timnas Indonesia kerap kali kesulitan menemukan pemain muda. Pasalnya banyak punggawa muda yang gak mendapatkan menit bermain di level klub. Belum lagi pemain muda Indonesia dianggap terlalu senang berada di zona nyaman. Padahal mereka kerap kali mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu ke luar negeri. PSSI sendiri dianggap sudah belajar dari kasus Pratama Arhan. Ex-PSIS Semarang ini jarang dimainkan oleh klub luar negeri karena dianggap nggak punya bekal persiapan yang matang. Arhan justru hanya diboyong untuk meningkatkan popularitas klub di sosial media. Bahkan suami dari Aziza Salsa ini malah dirumorkan kembali ke Liga 1 dengan memperkuat Persija Jakarta. Pengen buah hati kamu seperti Kylian Mbappe? Cobain deh sepatu bola anak Nike Superfly yang turun harga. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan rencana gila-gilaan PSSI di tahun 2025. Bagaimana pendapatmu, mampukah PSSI membawa Timnas Indonesia semakin berjaya di tahun ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.